Jackson Township Police. I can't find my daughter. When's the last time you seen her? This afternoon probably. Around what time? Two times. And initially she was breathing, her heart had stopped beating. So I Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Ming Ming Chen, wanita berusia 30 tahun pada 2017 ini. Dulunya, saat ia masih remaja, pergi ke Amerika secara ilegal dengan membayar sebesar 68.000 US dollar untuk terbang dari negara asalnya China ke Meksiko. Pada tahun 2009, Ming Ming Chen sebenarnya sudah diperintahkan untuk keluar dari Amerika. Namun, ia meminta suaka di Amerika supaya bisa tinggal permanen di negara tersebut dengan alasan mereka mengalami persekusi di negara asalnya, China, lantaran menganut Falun Gong. Falun Gong adalah kelompok meditasi yang dilarang di negara asalnya, di mana kelompok ini mempercayai meditasi itu dapat meningkatkan manusia ke level yang lebih tinggi dari berbagai aspek elemen kehidupan seperti tenaga, kekuatan, dan semacamnya. Namun, pengajuan suaka itu ditolak oleh pemerintah Amerika lantaran cerita atau alasan yang disampaikan oleh Ming Ming Chen dianggap berubah-ubah, dinilai tidak konsisten dan seperti tidak serius ingin tinggal di Amerika. Sehingga ia menjadi imigran gelap pada tahun-tahun berikutnya. Diceritakan, Ming Chen pertama bertemu dan berkenalan dengan Liang Chao di sebuah restoran China milik keluarga Liang Chao, di mana Ming Chen saat itu sedang bekerja di sana. Dan akhirnya, setelah berpacaran beberapa bulan mereka ini menikah pada akhir 2009. Di tahun 2010, lahirlah putri pertama mereka, Jojo Chao. Kemudian setahun berikutnya, Chen kembali melahirkan putri keduanya, yang mereka beri nama Ashley Chao. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah apartemen sederhana di Jackson Township, Stark County, tak jauh dari restoran itu. Sehari-hari, mereka juga bekerja mengelola restoran milik keluarga Chao tersebut. Beberapa tahun berikutnya, pengelolaan restoran diambil alih sepenuhnya oleh pasangan suami istri ini, yang akhirnya mereka mengubah nama restoran tersebut menjadi Ang's Asian Cuisine, sebuah restoran tradisional yang menyajikan masakan khas China yang berada di Jackson Township, Kanton Utara, Ohio, Amerika Serikat. Semua tampak berjalan baik-baik saja. Chen dan Chao akan berada seharian di restoran dengan membawa serta kedua putri mereka, sambil bekerja mengurus restoran tersebut berdua saja, tanpa pegawai lain yang membantu mereka. Namun semua tampak masih berjalan lancar tanpa masalah, meskipun Chen dan Chao sering merasa kelelahan mengurus semuanya. Sementara itu, kesibukan Chen dan Chao dalam mengelola restoran, mereka semakin hari semakin meningkat saja seiring dengan kemajuan restoran tersebut. Bahkan, saking sibuknya, mereka tidak pernah lagi memiliki waktu untuk anak-anak mereka. Setiap hari, Jojo dan Ashley hanya berada di restoran, bermain, dan beraktivitas di restoran saja. Sesekali, Chen akan mengundang beberapa teman anaknya agar mau datang dan menemani kedua putrinya bermain. Terkadang saat restoran benar-benar sibuk, Chao, ayah mereka akan mengantarkan kedua putrinya ke New York untuk diasuh dan ditinggalkan beberapa hari di sana bersama kakek nenek yang merupakan orang tua dari Liang Chao. Tak cukup sampai di situ, saat mereka pening dan lelah, Chen, sang ibu, tidak segan melayangkan tangannya pada anak-anaknya, terutama pada Ashley, putri kedua mereka. Karena Ashley ini, anaknya memang sangat aktif, keras kepala, dan dianggap lebih nakal dibandingkan Jojo, kakaknya. Padahal, kenakalan Ashley ini banyak yang menganggap sebenarnya hanya untuk mengambil perhatian dari orang tuanya saja. 9 Januari 2017, sekitar pukul 23.00 waktu Amerika, Chao menghubungi 911 melaporkan bahwa putri keduanya yang bernama Ashley Chao, yang saat itu berusia 5 tahun, telah menghilang dari restoran mereka. Kepada petugas, Chao mengatakan
bahwa mereka sudah kehilangan Ashley Chow, putri mereka, kira-kira sejak sore hari dan sudah tidak melihatnya sekitar 5 jam lamanya. Masih menurut keterangan Chen dan Chow, mereka mengatakan pada operator 911 bahwa Ashley saat itu juga tidak mengenakan jaket tebal sebelum menghilang. Mereka khawatir karena saat itu masih dalam musim dingin. Lebih lanjut, kedua orang tua Ashley ini menuturkan bahwa sepertinya putri mereka itu lewat pintu belakang restoran untuk keluar. Menurut Chow, sebelumnya Ashley terlihat sedang tidur di samping mereka yang sedang mengerjakan pekerjaan restoran. Sebelum akhirnya mereka menyadari ternyata sang putri sudah tidak berada di tempatnya lagi. Itu keterangan awal sepasang suami istri ini kepada polisi. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan malam itu juga, baik dengan anjing pelacak maupun dengan drone, di sekitar kawasan luar restoran keluarga tersebut berada. Namun, karena setelah 2 hari dilakukan pencarian, sama sekali tidak didapati petunjuk adanya jejak Ashley, akhirnya fokus pencarian dikembalikan ke titik awal, yakni di dalam area restoran tersebut. Hal ini karena petugas memiliki feeling dan curiga dengan gelagat Chen dan Chow. Karena itu, petugas meyakini sepertinya bocah 5 tahun itu masih berada di dalam restoran. Tepatnya, pada pagi hari 11 Januari 2017, petugas yang menggeledah restoran milik orang tua Ashley itu akhirnya menemukan fakta. Ashley Chow ditemukan berada di walk-in freezer yang berada di bagian belakang restoran tersebut. Tentu saja, saat itu juga restoran yang sedang ramai pengunjung langsung ditutup total oleh polisi, yang tentu saja membuat orang-orang bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi? Hari itu juga, Ming Wing Chen, wanita berusia 30 tahun ibu dari Ashley Chow, dan Liang Chow, sang ayah yang berusia 35 tahun, digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam sesi interogasi terpisah, Chen, sang ibu, dengan wajah datar tanpa ekspresi sedih menuturkan, ia sebenarnya memang telah menghabisi putrinya itu. Chen menceritakan, hari itu di tanggal 8 malam Januari 2017. Ia, suami, dan Ashley putri kedua mereka sedang berada di apartemen untuk mengambil sesuatu yang akan dibawa ke restoran nantinya. Sementara Jojo, putri pertama mereka, ditinggalkan di restoran karena memang rencananya mereka bertiga tidak akan lama meninggalkan restoran. Makanya, Jojo ditinggalkan di sana karena ia sedang tidur. Namun saat Chen dan suaminya sedang sibuk di dapur apartemen mereka, tampak Ashley mulai rewel. Ashley, yang memang dasarnya keras kepala, tidak menggubris saat sang ibu memperingatkannya agar berhenti rewel. Hal ini lantas membuat Chen geram dan emosi hingga kehilangan kontrol. Sampai-sampai ia mengarahkan tangannya berkali-kali pada wajah dan dengan kakinya mengarah ke bagian perut berkali-kali. Sementara Chow si ayah yang melihat kejadian itu sama sekali tidak menghentikan ulah istrinya. Barulah tidak lama kemudian, Liang Chow, sang ayah, melihat cairan berwarna hijau keluar dari bibir Ashley. Lantas Chow mulai panik. Ia membawa Ashley ke kamar mandi untuk dibersihkan, namun saat itu Chow sudah menyadari bahwa pernafasannya semakin melambat. Sang ayah mencoba melakukan CPR, tetapi sudah terlambat. Ashley akhirnya tidak bernafas lagi. Liang Chow sempat marah pada istrinya karena hal ini. Tetapi setelah Chow dan Chen berunding tentang apa yang harus mereka lakukan kemudian, mereka akhirnya sepakat untuk menyusun suatu rencana agar tak dicurigai dengan apa yang menimpa Ashley, putri kedua mereka. Chen meminta suaminya mendudukkan Ashley di kursi mobil, lalu mereka bersama-sama membawanya ke restoran malam itu juga. Sesampainya di sana, Ashley kemudian sempat dibaringkan di kamar lantai 2 restoran tersebut, tempat biasa putrinya tidur saat berada di restoran, sekaligus dengan maksud agar Jojo, putri pertama mereka yang saat itu berusia 6 tahun, nantinya bisa melihat dan mengira bahwa adiknya sedang tidur. Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua itu karena mereka tahu Jojo yang ketika itu berusia 6 tahun tidak akan bisa membedakan mana
orang yang telah meninggal, dan dengan yang tidur. Kenapa hal ini mereka lakukan? Karena nantinya mereka akan mengarang cerita, supaya ketika ada seseorang yang menanyai Jojo, ia bisa memberikan keterangan yang sesuai dengan alur cerita karangan orang tuanya itu. Lebih ngerinya lagi, setelah melakukan itu, yaitu membaringkan Ashley di kamar. Keesokan harinya, di tanggal 9 Januari pagi, pasangan suami istri ini masih sempat melakukan aktivitas seperti biasa, mengolah makanan, melayani pembeli dan sebagainya, seolah sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, saat mereka merasa situasi cukup aman, John meminta suaminya agar memindahkan ke freezer yang berada di bagian belakang restoran, tempat mereka menyimpan bahan-bahan makanan untuk keperluan restoran tersebut. Dibungkus plastik dan diikat rapat supaya tidak berbau, diletakkan di bagian atap freezer tersebut. Selanjutnya, mereka berencana nantinya jika kondisi sudah memungkinkan, mereka mungkin akan membakar, mengubur, atau membuangnya ke laut. Parah ya orang tua ini. Tentu saja semua mereka lakukan tanpa sepengetahuan Jojo, putri pertama mereka. Lantas, drama pun berlanjut. Sekitar pukul 11 malam hari itu, di tanggal 9 Januari itu juga, Chow berpura-pura menelepon 911 mengabarkan bahwa putrinya telah menghilang. Dalam interogasinya, John juga berkata, namun kali ini, ia dengan menangis. Saya harus mengatur semuanya yang ada di restoran. Saya hanya memiliki 2 tangan dan saya sungguh tidak pernah ingin memukul Ashley. Tetapi terkadang kami juga tidak dapat mengontrol perilaku saat merasa sudah sangat lelah setelah bekerja seharian, ucapnya. Sementara hasil interogasi Liang Chow, ayah dari Ashley di ruang terpisah. Ia akhirnya juga menceritakan saat ia melihat istrinya mulai menggunakan tangan dan kakinya pada Ashley. Barulah saat melihat Ashley sudah tak bergerak lagi, ia segera mencoba melakukan pertolongan pertama. Namun semua sudah terlambat. Chow juga mengakui telah membantu istrinya untuk menyembunyikan Ashley. Setelah menyadari, ia telah tiada. Ming Ming Chen dan Liang Chow ditahan dengan dimintai obligasi masing-masing sebesar $5 juta atau masing-masing hampir setara dengan 70 miliar rupiah di tahun itu. Hal ini dikarenakan hakim menilai ada potensi mereka ini bisa saja kabur, katanya. Dalam persidangan awal yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017, awalnya Chen mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan karena ia beralasan saat melakukannya kondisi kejiwaannya sudah terganggu alias gila. Tapi, pada persidangan kedua pada 29 Desember 2017, akhirnya Chen mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 22 tahun kurungan. Karena dia datang ke Amerika Serikat secara ilegal, ketika masih remaja, kelak akan dideportasi kembali ke China setelah dibebaskan dari penjara di tahun 2039 kelak. Sementara pada Liang Chow, polisi menawarkan akan meringankan hukumannya jika Chow mau bekerja sama untuk bersaksi melawan Ming Ming Chen, istrinya, di persidangan nanti. Dan Chow setuju. Liang Chow yang menerima tuduhan bekerja sama membantu aksi istrinya, penelantaran mayit, dan menyembunyikan barang bukti. Ia divonis 12 tahun kurungan. Orang sekitar yang turut sedih dan prihatin dengan apa yang terjadi pada Ashley, banyak yang meletakkan karangan bunga dan boneka di luar restoran milik keluarga itu, sebagai ungkapan duka cita dan untuk mengenang Ashley. Image keluarga bahagia dengan usaha restoran yang sukses ternyata tersimpan kenyataan yang membuat semua orang geleng-geleng kepala tak habis pikir. Kenapa sang ibu sampai tega melakukan itu? Benarkah karena ia terlalu lelah atau ada penyebab lain? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, tentu saja dengan bahasa yang sopan ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.